Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok Selfish, kelas YB2K, Kampus Universitas Mulia Balikpapan, Program Studi Informatika tahun angkatan 2020. Kami terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Renat Edwardo Rumengan, ada Muhammad Ramadianto, ada Muhammad Rijal, dan ada saya sendiri yaitu Praditama Aditya Pramono. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan proyek akhir kami di mata kuliah pemrograman berbasis web. Proyek akhir ini berupa aplikasi pengisian kartu rencana studi, di mana memiliki 3 fungsi minimal, yaitu mengelola data mahasiswa, mengelola mata kuliah, dan mengelola pengisian KRS. Namun, di program yang telah kami buat, kami menambahkan beberapa fungsi tambahan, yaitu fungsi verifikasi KRS oleh dosen, fungsi mengelola data jurusan oleh admin, fungsi mengelola data dosen oleh admin, fungsi mengelola data mata kuliah oleh admin, fungsi mengelola data kelas oleh admin, dan fungsi mengelola data matkul yang diajar dosen oleh admin. Program ini memiliki RD sebagai berikut, yaitu terdiri dari 3 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa, tabel yang kedua ada tabel mengambil, dan tabel yang ketiga ada tabel mata kuliah. Program ini kami buat secara murni menggunakan bahasa HTML, PHP, dan CSS. Program kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama ada bagian mahasiswa, bagian yang kedua ada bagian dosen, dan bagian yang ketiga ada bagian admin. Video ini akan kami buka dengan penjelasan dari bagian mahasiswa, yang akan dibawakan oleh saya Praditama dengan NIM 2011050. Baik, bagian yang pertama adalah bagian mahasiswa. Di sini kami telah menampilkan 2 layar terpisah. Layar sebelah kiri diisi hasil runningan program, dan layar sebelah kanan diisi oleh codingan dari program. Bagian mahasiswa kami buka atau kami awali dengan halaman login. Mengapa? Karena kan untuk mengisi sebuah KRS diperlukan sebuah akun, dan setiap mahasiswa memiliki akun yang berbeda-beda. Karena itu diperlukanlah halaman login untuk memasuki akun yang mereka miliki masing-masing. Nah, di sini bisa dilihat codingannya di baris ketiga adalah ada require once db. Db ini kami singkat dari database koneksi file yang bernama koneksi.php. Di file koneksi.php ini berisi memulai, yaitu session start itu untuk memulai. Jadi kalau misalnya manggil database ini nggak usah ngeklik lagi, nggak usah masukkan ini lagi session start. Kami sudah masukkan di sini di require once db file koneksinya, di mana ini menghubungkan file program kami dengan database yang telah kami buat. Di sini kami telah membuat database yang bernama db_krs, dihubungkan dengan menggunakan query new mysqli. Di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu database yang telah kami buat. Maaf, salah pencet. Ini ada database yang kami buat, di mana ERD-nya adalah sebagai berikut. Kami menambahkan beberapa tabel lagi ya, ada tabel ada tabel dosen login, tabel mahasiswa login, tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel jurusan, tabel admin login, tabel kelas, tabel mata kuliah, tabel mengajar, tabel KRS, dan tabel dibimbing. Di sini saya akan memperagakan atau mendemokan cara untuk masuk ke program kami menggunakan input, NIM, dan password. Nah, di sini untuk mengetahui NIM dan password yang terhubung atau yang ada di database kami ini, tinggal klik di sini di database tabel mahasiswa login. Nah, di sini kami menyediakan beberapa data. Sebentar, masih loading. Di sini kami menyediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 akun atau user. Saya akan memakai ini NIM saya yaitu 2011050. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu codingan yang telah kami buat. Di sini di baris ketujuh, jika datanya itu benar diisi oleh mahasiswa, dia ini nanti halaman login ini akan berpindah ke halaman dashboard mahasiswa.php. Namun kalau misalnya dia gagal atau user NIM atau passwordnya salah, ada yang kurang, ada yang tidak sesuai dengan yang ada di database, akan muncul pesan ini, NIM atau password Anda salah. Akan saya peragakan yang error terlebih dahulu. Saya isi sembarang saja.
Dan saya klik login. Nah, dan muncul NIM atau password Anda salah seperti ini. Ini adalah penggunaan if logika pertama yang kami gunakan untuk program kami di halaman login web mahasiswa. Setelah itu saya akan memperlihatkan codingan-codingan kami. Ini kami coding dengan menggunakan HTML ya. Ini ada style-nya, style bodinya. Style bodinya kami menggunakan untuk background ini kami menggunakan link itu dari image, kami download image-nya, kami masukkan di filenya. Lalu maaf kelewatan. Ini ada login box yang ini. Yang di sini, yang di belakang ini, yang mendasar ini, yang menjadi tempat ini. Baru ada avatar ini logo ini ya, logo kampus kami. Dan yang kedua ada H1, ini tulisan H1, header 1. Baru ada login box. Baru ada login box input, ini dua kotak ini. Maaf, kepencet lagi. Baru ada login box input tipe teks itu yang name, dan tipe password yang password. Baru tipe submit ini tombol loginnya ini. Kami tambahin itu. Ini kami tambahin over supaya kalau misalnya didekatkan ke arah ini, didekati oleh mouse, dia akan berubah atau memberikan interface, interaksi seperti itu. Lalu di sini codingannya adalah ini. Codingannya di dalam bodinya ini, di dalam login box ini kami menambahkan ini logo ya, logo untuk yang di sini. Ini logonya kami link lagi. Baru di sini kami menggunakan metodenya itu method post di sini. Dan input tipe teks ini untuk yang name di sini. Dan kami setting require true, jadi nggak bisa kosong. Kalau nggak kalian isi, kalian klik login akan muncul pesan please fill out this field, ini require true. Lalu di sini ada input tipe password, sama juga kami pasang harus tipe true, jawab isinya. Jadi kalau kosong nggak bisa. Lalu ada tombol login, ini tombol submitnya kami kasih nama value-nya login seperti itu. Lanjut saja, saya akan peragakan untuk logika jika datanya itu ada di mahasiswa yang di database tadi. Saya akan menggunakan NIM saya yaitu 201050, passwordnya sama 20111050. Dan berhasil login. Kita masuk ke file codingan yang berikutnya, yaitu file codingan dashboard mahasiswa.php, yaitu file codingan yang ini. Seperti itu. Baik, kita masuk ke menu dashboard ya. Di dashboard mahasiswa ini ada menu kelas baru, yaitu kelas top bar dan kelas dashboard dan kelas account. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu codingannya ya. Di baris ketiga ini ada yang namanya require once db koneksi.php. Ini maksudnya filenya ini dibutuhkan. File koneksi.php ini akan tercatat di di datanya sini. Dan dibutuhkan sekali. Dia ini sebagai koneksi, sebagai penghubung agar file program kami ini terhubung dengan database yang telah kami buat. Di dalam file koneksi.php ini terdapat session start, yaitu untuk memulai, dan di dalamnya ada hostname-nya, username dari database kami, passwordnya, dan nama dari database kami. Kami sudah membuat nama database-nya adalah db_krs, di mana database itu memiliki struktur sebagai berikut. Sebentar saya akan kasih lihat strukturnya. Di sini memiliki 11 tabel, di mana ada tabel admin login, dibimbing, dosen login, jurusan, kelas, KRS, mahasiswa login, mata kuliah, dan mengajar. Dan untuk menghubungkan program kami dengan database ini, kami gunakan query new MySQL. Seperti itu. Kembali lagi ke codingan database mahasiswa, ke codingan dashboard mahasiswa. Di sini kami menambahkan logika jika variabelnya itu bukan mahasiswa, dia tidak akan ke tampilan dashboard ini. Dia akan tetap berada di login mahasiswa tadi, di halaman login tadi. Nah, di sini ada dari baris 9 ke 18 ini adalah query di mana untuk menampilkan data yang ada di database sesuai dengan user atau name yang kami gunakan untuk login tadi. Di sini tadi saya menggunakan username 20111050, dan di database kami user 20111050 itu
berisi data, sebentar masih loading, berisi data dari Praditama Ditya Pramono. Maka di dashboard kami tertampil informasi dan status KRS dari Praditama Ditya Pramono, seperti itu. Ini tetap aja ini ada ini codingan dari HTML-nya, ini codingan dari CSS-nya. Di sini ada menu baru yaitu top bar, class baru. Ini top bar itu yang atas ini. Dan baru sidebar konten dan ada account yang ini. Di sini saya akan langsung jelaskan ke pengisian inputnya aja, class-nya. Di sini ada codingan div class top bar. Maksudnya di div class top bar ini, di class top bar ini ada apa aja? Di sini cuma ada logo atau gambar dari logo kampus kami ini yang kami hubungkan melalui link. Dan berikutnya ada class account. Class account itu yang ini, menu ini, dimana menggunakan drop down. Ada di dalamnya lagi ada class drop down. Ada drop down kontennya berupa 3 menu, yaitu menu profil yang jika diklik akan mengalihkan ke profil mahasiswa.php. Baru ada menu ganti password ke password mahasiswa.php dan ada menu logout dan yang akan menjalankan program yang ada di data logout mahasiswa.php. Kelas yang berikutnya ada kelas sidebar. Sidebar ada yang ini, yang menu di sisi kiri ini ada 3 menu, yaitu menu dashboard. Dashboard itu kalau diklik akan tertampil ke menu yang dashboard ini. Lalu ada menu data KRS dan ada menu input KRS. Di sini ada prasyarat yang kami pasang di dalam dashboard, di mana jika status KRS dari akunnya ini adalah belum verif, pesan yang tertampil di sini adalah hubungi dosen pembimbing untuk memverifikasi Anda. Namun, jika statusnya else, jika dia sudah mengisi, maaf, saya belum jelaskan yang belum verif. Belum verif ini di aplikasi kami, dia tuh sudah melakukan pengisian KRS, namun belum diverifikasi oleh dosen ya. Dan untuk yang status lain, yang else ini, yang mendapatkan pesan selamat kuliah ini, jika dia sudah melakukan pengisian KRS dan sudah diverifikasi oleh dosen pembimbingnya. Namun, pesan yang saya dapatkan adalah pesan yang terakhir, yaitu di mana pesannya berupa belum mengambil KRS, silahkan mengisi KRS terlebih dahulu. Yang syaratnya adalah saya belum mengisi KRS dan belum diverifikasi oleh dosen pembimbing saya, seperti itu. Di sini saya sudah menjelaskan dashboardnya. Saya akan memperagakan bagaimana sih cara melakukan pengisian KRS di aplikasi pengisian KRS yang telah kami buat ini. Caranya cukup simpel. Dari dashboard ini kalian tinggal klik menu yang ada di sidebar ini, yaitu menu input KRS. Jika kita klik ini, dia akan teralihkan ke menu ke codingan input KRS.php. Sebentar saya buka dulu codingannya. Input KRS, nah ini input KRS.php. Sebentar, ini saya langsung tadi buka dari bawah. Ini sama aja, tetap menggunakan require once koneksi.php, tetap dipanggil file koneksinya tadi, dan tetap pasang ini juga yang jika variabel bukan mahasiswa, tetap di halaman login. Ini query yang menampilkan data yang ada di user tadi. Yang membedakan adalah di file yang di bawah ini. Nah, yang ini. Yang file class content. Di sini ada H4, heading 4 adalah ini input KRS, dan di sini dibuat form dengan method get, ini formnya. Yang ada row grupnya, ada bisa row down. Kalau diklik pilih kelasnya akan tertampil ID kelas. Di mana ID kelas yang kami sediakan di database itu ada 2 kelas, yaitu IEB1J kelas malam dan IEB1K kelas malam. Jika diklik ininya, jika diklik kelasnya lalu kita pilih, akan tertampil data mata kuliah yang ada di data kelasnya tadi, mata kuliah dan SKS yang ini, mata kuliah dan SKS-nya. Dan untuk melakukan penginputan, kita tinggal ngeklik ini, klik tombol input ini, kita klik. Maka ini sudah diambil, kita sudah ambil. Ini kita klik lagi dan kita sudah ambil juga. Dan ini untuk di aplikasi pengambilan KRS-nya kami ini, kami hanya menyediakan program paket kelas. Di mana di satu semester itu mahasiswa itu hanya bisa mengambil mata kuliah di satu kelas saja. Dia tidak bisa mengambil mata kuliah di berbagai kelas. Cukup di satu kelas saja. Jadi kalau misalnya kalian ngambil di kelas J, ya kalian di kelas J situ saja selama satu semester. Dan misalnya ini tampilannya sudah kita input tadi ya, kita ambil ya. Kalau misalnya ternyata ada mata kuliah yang belum bisa diambil karena kekurangan prasyarat, misalnya sebelumnya ada yang ngulang, bisa diklik batalkan ini, diklik batalkan di salah satunya saja.
Atau kalau misalnya mau ganti kelas, tinggal klikin aja, klik tombol ganti kelas. Maka akan hilang semua yang tadi telah kalian input dan kalian bisa memilih kelas yang baru seperti ini. Dan ini saya akan peragakan jika saya melakukan input dan saya mengambil kelas yang ini ya. Saya klik ajukan KRS dan yang terjadi adalah akan muncul pesan yaitu sukses mengisi KRS. Silahkan hubungi dosen pembimbing akademik Anda untuk melakukan verifikasi KRS. Dan status di dashboard mahasiswa sudah berubah menjadi status yang kedua, yaitu status di mana status KRS-nya adalah pending kalau salah. Belum verif. Dengan pesan hubungi dosen pembimbing untuk memverifikasi KRS. Seperti itu. Dan jika kita mengklik menu input KRS lagi, dia tidak akan termuncul pilih kelasnya karena kita sudah ngisi PRS dan akan termuncul pesan Anda telah mengisi KRS. Dan untuk menu data KRS, sebentar saya akan buka codingannya dulu. Data KRS. Nah ini dia ini ada formnya juga, class content, formnya metodenya get. Nah ini row-nya juga dia ada kita sediakan semesternya. Kalau diklik semester dia termuncul pilihan ganjil atau genap. Nah, kita klik ganjil atau genap, baru tahun ajarannya kita sediakan juga 2020 dan 2021. Dan jika dicek, KRS belum diverifikasi. Mengapa? Karena di dashboardnya sudah jelas dinyatakan bahwa hubungi dosen pembimbing dulu untuk memverifikasi KRS. Karena KRS kalian belum diisi, seperti itu. Menu yang berikutnya ada menu tambahan yang saya akan jelaskan. Tadi itu menu menu input KRS ya. Sekarang adalah menu ketiga ini, 3 menu tambahan ini, yaitu menu profil, ganti password, dan logout. Untuk menu profil, jika kita klik akan teralihkan ke profil mahasiswa.php. Sebentar saya akan kasih lihat codingannya, profil mahasiswa.php. Nah ini yang membedakan di atas itu cuma HTML, PHP, HTML, CSS-nya, baru top bar, sidebar, sama seperti yang sebelumnya, yang di dashboard tadi. Yang membedakan yang ini saja, di class kontennya ini. Di konten ini adalah isi-isi di mana ini ada isi data profil ya, yang kita ambil fetch datanya ini, kita gunakan query fetch data, mengambil data dari database. Ini seperti ini, name-nya didapat dari database, nama lengkapnya dari database, nama JK ini terisinya di database, dari database ini. Yang ini nama, jenis kelamin, kota ya kan, seperti itu. Dan untuk menu yang berikutnya, menu 2 dari terakhir, yaitu menu ganti password. Dia codingannya di password mahasiswa.php. Sebentar saya buka lagi password mahasiswa.php. Yang membedakan juga isi kontennya. Kontennya ya seperti ini, ada menu boxnya bisa diisi kan, input type password ini. Masukin password yang baru, passwordnya konfirmasi gitu. Dan jika sudah, diklik ganti password. Seperti itu. Dan menu yang terakhir adalah menu logout. Menu logout ini dia codingannya yang ini. Logout, sebentar saya buka. Codingannya adalah seperti ini. Tetap menggunakan require once. Di semua program kami menggunakan require once. Supaya manggil koneksinya ini. Dan di codingan yang logout mahasiswa ini, dia jika di unset, maksudnya dicopot variabel mahasiswanya ini, dia akan teralihkan kembali ke halaman login mahasiswa seperti ini. Saya peragakan. Klik logout. Dan seperti itu. Saya pikir selesai dari penjelasan bagian mahasiswa. Saya minta maaf jika saya menjelaskannya agak kurang jelas atau ada yang salah kata. Terima kasih karena telah melihat. Untuk bagian berikutnya adalah bagian dosen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Reynald Edward Durmongan dengan NIM 2011025. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan aplikasi yang kami buat, program yang kami buat, tapi dari sisi dosen. Ya, di sini kita ada di dalam tampilan halaman login dosen, ya, seperti yang tertulis di sini, login dosen. Sebenarnya tampilan dan fungsi dari login dosen ini sama seperti yang dijelaskan sama teman saya di awal, yaitu login mahasiswa. Cuma bedanya di sini kita ganti background pakai warna merah, sama button login ini kita ganti warna orange. Baru fungsi dari ini, actionnya di login dosen ini,
akan diarahkan ke dashboard dosen. Kalau mahasiswa kan masuk ke halaman mahasiswa. Saya akan jelaskan sedikit tentang codingannya. Di sini ada tag PHP, dibuka dengan require once. Ini require once ini menghubungkan data yang dari dbkoneksi.php. Jadi data-data di dalam sini akan diambil berdasarkan data yang ada di sini. Ini dbkoneksi.php itu ada di bagian data, bagian db dan koneksi PHP. Ini kita pakai fungsi MySQLi. Jadi di sini MySQL ini sebuah koneksi antara PHP, yaitu di sini codingan ini PHP dan MySQL database, di mana database-nya adalah db_krs yang ada di sini. Ya, lanjut. Ya, ini ada fungsi if. Di sini fungsi if ini jika isetnya ini bernilai true, yang mana nilai true-nya yang dari di sini. Jadi maksudnya nilai true itu yang ada ini nilai true, NIDN dan password. Jadi jika nilai di sini sama di sini itu berdasarkan dari database, yang mana true berarti dia berhasil. Tetapi jika ada salah satu salah, dia ada kondisi lain lagi. If ini iset jika error, maksudnya error tidak ada datanya, tidak ada di dalam sini, di dalam database, maka akan muncul message, dimana message-nya kita pakai alert gitu, baru muncul NIDN atau password Anda salah, baru kita tutup pakai unset. Unset ini fungsinya digunakan untuk menghilangkan variabel. Jadi dengan menggunakan unset maka variabel tersebut tidak ada lagi di dalam aplikasi. Jadi maksudnya apa yang kita isi di dalam sini salah, tidak akan mempengaruhi data di dalam sini. Jadi akan langsung dihapus menggunakan ini unset. Baru di sini ada alertnya. Jadi alert ini nanti muncul setelah runningan ini salah. Jadi di dalam button login ini nilainya false. Di contohnya kita masukin asal-asal begini ya, baru muncul alertnya. Baru lanjut, di sini ada kelas div login box yang ini. Kita pakai metode post, actionnya masuk ke dalam data login dosen.php. Ya. Ini masih pakai require once ya. Baru di sini ya, di sini ada kondisi jika isetnya ini bernilai NIDN dan bernilai password, maksudnya yang dari dalam sini, maka dia akan diarahkan ke dashboard dosen.php menggunakan query. Jadi dia ambil data dari MySQL pakai koneksi query. Tapi jika salah, dia tetap kembali ke halaman login tersebut. Seperti ya tadi ya, jika salah dia akan tetap ke sini, tapi kalau benar seperti ini dia akan masuk ke dalam halaman sini. Ya lanjut, seperti ini ya tampilan dashboard dosen jika telah berhasil login. Di dalam halaman dashboard ini ada pesan atau teks gitu, tulisannya selamat datang, nama dosen yang login, baru jangan lupa verifikasi KRS mahasiswa apabila telah diajukan. Kita lihat codingannya. Sini kita masih pakai tag PHP, baru pakai ini. Nah jadi maksud dari ini,
kondisi ini bahwa jadi kondisi if ini dia akan menggunakan data dari login dosen. Jadi data yang dimasukkan di login dosen akan digunakan juga di dalam sini. Jadi misalkan kalau kita login pakai NIM ini, NIDN ini, maka yang akan muncul di sini ya NIDN ini. Kalau kita ganti pakai NIDN ini, maka yang muncul coba ya ganti. Ya, telah berubah subur anugerah. Nah, datanya diambil dari sini. Ada NIDN sama dengan session dosen. Baru query-nya select nama from tabel dosen. Tabel dosen maksudnya tabel dosen yang dari sini. Di mana NIDN-nya sama dengan NIDN. Jadi NIDN yang ini maksudnya NIDN yang login ke dalam sini. Di mana NIDN diisi NIDN-nya, maka akan muncul data dari query data dosen tersebut. Ya. Baru ada tag HTML seperti biasa buat CSS-nya. Baru di sini, di sini ada div top bar yang ini. Baru kita pakai div baru di dalam top bar, kita kasih nama, kita kasih kelas yang isiannya title. Baru title ini kita pakai image. Ini image-nya sudah kita bikin di sini, di image-nya. Baru kelasnya atau tipenya logo ya. Baru tutup, baru dibuka lagi tab baru, tapi masih di dalam top bar. Nama kelasnya itu account ini. Baru kita pakai fungsi drop down, button drop down ya. Kita pakai button drop button, dimana drop button itu nanti field di dalamnya atau data di dalamnya kita ambil dari fetch data dosen, yang dimana yang kita ambil dari sini tadi, yang dari data yang dimasukkan di login. Nama, jadi akan muncul di sini nama dari dosen yang login. Baru di dalam ini drop button ini yang muncul ke bawah ini ya, ada 3, ada profile, ganti password, dan logout. Masing-masing ada datanya sendiri ya. Baru ada sidebar. Sidebar di sini cuma ada 2, dashboard dan data mahasiswa. Dimana dashboard itu cuma pesan ya, seperti ini. Baru di data mahasiswa, oh sebentar, ini yang di bagian selamat datang ini kita pakai yang tadi ya. Ini H4, heading 4, selamat datang. Baru pakai fetch data dosen, yang diambil adalah nama ini. Jadi setiap dosen yang login namanya akan terganti. Baru H4, heading 4 lagi, jangan lupa verifikasi gitu. Baru kita pindah ke bagian data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini ada ininya sendiri juga. Sorry ya, ini seperti biasa datanya diambil dari data yang login. Jadi NIDN yang login akan dibaca juga di bagian data mahasiswa. Jadi di bagian data mahasiswa ini yang dibimbing akan menampilkan ini, ada query-nya, select mahasiswa dari tabel dibimbing yang filenya NIDN, baru
tabel mengajar, filenya semester, tabel KRS, filenya status KRS, baru dari dibimbing inner join ke mahasiswa. Nah, ini ada, bisa lihat tabelnya. Desain. Nah, kita lihat di sini. Dibimbing itu from dibimbing inner join ke mahasiswa. Kita lihat dibimbing sama mahasiswa itu ada relasinya karena ada NIM. Jadi tabel parentnya ini mahasiswa, filenya NIM, baru tabel childnya dibimbing dengan field NIM, baru inner join lagi dari mahasiswa. Ini yang saya jelaskan tadi, mahasiswa.nim sama dengan dibimbing.nim, baru inner join lagi ke KRS, dari mahasiswa ke KRS, dimana mahasiswa dan KRS itu relasinya sama di NIM. Sebentar, nah ini KRS sama dengan dot mahasiswa sama dengan mahasiswa.nim, sama baru inner join lagi dari KRS inner join ke mengajar. KRS inner join ke mengajar. Ini KRS dan mengajar ada relasi di ID mengajar. Jadi kita bikin dari KRS relasi inner join ke mengajar, di mana mengajar dot ID mengajar itu sama dengan KRS dot ID mengajar. Baru kita ambil datanya, di mana dibimbing dot nidn, karena ini data dosen, jadi di mana dibimbing dot nidn itu sama dengan nidn yang kita isi di halaman login tadi. Nah, relasi tersebut akan kita tampilkan menggunakan tabel. Di sini kita pakai fungsi if, baru pakai tabel. TR ini untuk baris dan TD untuk kolom. Untuk judulnya atau di bagian atasnya kita pakai NIM, nama lengkap, semester, ini untuk data mahasiswa ya, semester, status KRS, dan aksinya. Baru kita bikin baris baru, kita pakai tag PHP, pakai for each ini untuk perulangan, for each, baru kondisinya kita ambil dari data MySQL atau dari database, baru kita ganti namanya jadi row. Baru di baris itu kita masukin kolom yang sudah kita ambil dari database. Kolomnya itu berisi nama mahasiswa yang dipegang sama dosen, baru NIM, nama, baru ada ini tag PHP. Nah, tag PHP ini masih kosong, maksudnya jika mahasiswa belum memilih KRS, maka akan muncul seperti ini. Jadi di bagian semester, status, dan aksi itu belum ada, digantikan dengan pesan belum mengisi KRS. Ini pesannya di bawah sini. Jadi else nya belum mengisi KRS. Nah, jika mahasiswa sudah mengisi KRS, memilih KRS seperti ini seperti ini, maka ini akan hilang, diganti dengan tag PHP baru, di mana status KRS-nya sudah tertulis belum verifikasi. Nah, di sini di nomor 2 ini ada pending. Kenapa ada pending? Karena mahasiswa ini belum mengajukan KRS. Jadi di sini masih tulisannya masih pending, masih menunggu. Ini belum ada tulisan untuk verifikasi.
Baru di bagian dia baris ketiga ini ada ini, baris ketiga berisi href. Href ini maksudnya berisi URL atau URL fragment yang menunjuk ke hyperlink. Nah, hyperlink tersebut yaitu ini, data verifikasi.php yang ada di sini. Data verifikasi.php. Jika dosen belum menekan verifikasi KRS ini, maka ini yang akan ditampilkan. Masih ini. Jadi aksinya masih di dalam sini, masih di dalam data mahasiswa. Tapi jika dosen menekan verifikasi, nanti yang akan bekerja di bagian verifikasi KRS ini. Ini sebagai contoh. Di data KRS ini NIM-nya 2011050. NIM 2011050. Nih, 2. Statusnya belum diverifikasi. Ya. Di saat kita tekan verifikasi, nah ini jadi verif. Di bagian database-nya juga nanti, nah ini NIM 2011050, tulisnya statusnya sudah berubah mengganti verifikasi. Nah, kenapa kita tekan di sini? Bisa berubah juga di dalam database-nya, karena di dalam sini kita pakai fungsi. Pertama kita select dulu data mahasiswa tersebut yang kita ini tadi, yang di dalam sini ya. Kita select, kita enter join, baru kita pakai kondisi. Jika data yang kita select tadi nilainya benar, ini satu ini true. Jika nilainya ini sudah ditekan, maksudnya sudah ditekan verifikasi, itu nilainya akan true, maka perintah ini akan dijalankan. Perintahnya seperti ini, update. Nah, fungsi update adalah mengubah data sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Gitu. Jadi kita sudah bikin data belum verifikasi dan verifikasi. Jadi dari data belum verifikasi, di saat kita tekan ininya ditekan true, maka ini yang akan dijalankan. Baru setelah ini dijalankan, dia akan masuk lagi, balik lagi ke data mahasiswa. Baru akan muncul ini yang baru. Nanti dia akan berubah jadi detail saja. Nih, detail. Nah, di dalam detail ini berisi data KRS mahasiswa yang kita inner join tadi, yang kita relasikan. Ini di awal. Dia akan muncul di sini. Nah, untuk terakhir di bagian profile. Di bagian profile ini simple aja ya, kita ambil data ini profile dosen.php. Nah, di data profile dosen.php ini kita ambil semua nih, select bintang. Bintang ini maksudnya semua field yang ada di dalam tabel dosen, dimana NIDN-nya adalah NIDN dosen ini. Baru ditampilkanlah di bawah NIDN, nama, jenis kelamin, dan alamat yang diambil dari data tersebut. Ya. Cukup dari saya penjelasan tentang pengisian KRS dari sisi dosen pembimbing. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Dianto, NIM 2011031. Di sini saya akan menjelaskan bagian admin, khususnya di data dosen, data jurusan, dan data kelas.
Sebelum itu kita lihat database-nya terlebih dahulu. Ini database yang sudah kita buat. Di admin login sudah kita buat username dan password ya, admin buat untuk masuk ke login admin nanti. Selanjutnya dosen, kelas, dan jurusan. Nah, pertama kita masuk ke tampilan interface login admin. Tampilannya seperti ini. Ya, ini codingannya. Nah, di sini kita menggunakan requires one. Jadi dengan adanya requires one ini, penyisipan hanya dipanggil sekali saja. Jadi walaupun disisipkan di beberapa file, itu panggilannya tetap sekali. Kemudian message if iset session admin. Jadi iset ini untuk mengetahui apakah variabelnya sudah didefinisikan atau belum. Kita menggunakan iset. Jadi kalau sudah didefinisikan variabelnya admin, selanjutnya else. Jika error, maka akan muncul message username atau password Anda salah. Jika berhasil, langsung masuk ke login admin. Kalau salah, akan muncul pesan username atau password Anda salah. Ya, ini tampilannya: body, login box, avatar, A1, login box. Nah, di sini kita buat baru kelas baru login box. Selanjutnya img.src, masukin logo kelasnya avatar, A1 admin, from method post action data login admin, input text name, username placeholder, username required true, auto complete off. Nah, ini merupakan koneksinya, prosesnya. Jadi jika iset submit admin, yaitu yang didefinisikan username, password. If iset username, iset password. Query-nya select bintang from admin login where username and password. Exec ini untuk memanggil perintah sistem ya, jadi koneksinya query untuk memanggil perintah yang ada di query. 6 rows exec 6 rows if 6 rows 1. Jadi 6 rows ini, rows itu untuk menampilkan hasil query yang di ada MySQL. Jadi perintahnya macam-macam ya, ada rows array. Nah, di sini 6 rows. Kenapa 6 rows? Karena yang dipanggil hanya satu field ya. If 6 rows 1, session adminnya username header. Kalau berhasil sesuai admin, maka header ini didirect ke lokasinya dashboard admin, berarti masuk berhasil. Kalau salah, error, maka didirect ke location admin, login admin, jadi tetap di login admin. Contohnya langsung kita praktekkan. Username-nya admin yang udah didefinisikan, passwordnya admin juga. Selanjutnya login, maka akan masuk ke tampilan dashboard admin. Kita coba logout. Apabila username atau passwordnya salah, maka akan muncul pesan username atau password Anda salah. Contoh, admin, passwordnya sembarang, login. Nah, maka akan muncul pesannya dan tetap berada di tampilan login admin. Selanjutnya kita masuk di dashboard admin. Ya, ini codingannya. If jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan didirect ke login admin lagi. Admin session admin
query data admin, select, ini query-nya, select username from admin login where username admin. Exec data admin, ya exec itu memanggil yang ada di dalam query-nya. Fetch data admin sama dengan exec data admin. Fetch ini untuk mengambil data yang ada di query. Kemudian ini tampilannya. Ya, di sini div class, toolbar, class title, class akun, dropdown. Nah, di sini kita buat dropdown untuk username. Kemudian dropdown kontennya data logout admin. Ya. Ini buat button logout. Contohnya di sini. Ya. Jadi yang di dalam tulisan logout ini adalah username-nya. Karena yang didefinisikan username-nya, karena username-nya admin, maka tulisannya di sini admin. Dan akan muncul drop-down logout. Kemudian ini sidebar-nya, ada dashboard, data mahasiswa, data dosen, data jurusan, data mata kuliah, data kelas, data mengajar. Selanjutnya kita buat baru kelas konten untuk status atau info di tengah, yaitu selamat data mengolah data STIMIK Balikpapan. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke data dosen. Nah, ini merupakan codingan list dosen. Seperti biasa, requires one, if jika tidak sesuai, maka akan didirect ke login admin, halaman login. Admin session admin, query-nya select username from admin login where username admin. Exec data admin, koneksi query data admin. Fetch data admin sama dengan exec data admin. Query data dosennya yaitu select bintang from dosen order by name. Exec data dosennya yaitu di query. Nah, ini tampilannya, style, font family. Nah, selanjutnya div class, toolbar, class title, sama seperti biasa. Ini sama tampilan dashboard. Nah, di sini kita masuk di codingan data dosennya. List tambah dosen, table border 1, cell padding 10, cell spacingnya 0, stylenya margin top, yaitu name, nama lengkap, aksi. For each except data dosen as row-nya NIDN dan nama. Kemudian halaman linknya list detail dosen, list edit dosen, data hapus dosen. Ya, itu di sini. Kemudian kalau kita mau lihat detail dosen, detail, ya di sini ada NIDN, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, dan nomor handphone. Codingannya seperti ini. Yang di atas tinggal kita copy saja seperti biasa. Kemudian kita tambahkan untuk detail dosennya, ref list dosen PHP, border NIDN, fetch data NIDN, baru nama lengkap, fetch data nama. Ya, jadi fetch data ini untuk mengambil data yang ada di query, jenis kelamin, JK, alamat, fetch datanya alamat, nomor handphone, fetch datanya nomor HP. Selanjutnya di menu edit, di sini bisa diedit. Ini codingannya, if post NIDN, nama, post jenis kelamin, post jenis kelamin, alamat, post alamat, nomor HP, post nomor. Query-nya update dosen set. Ya, jadi di perintah query itu ada select, update, hapus, dan lain-lain. Nah, kalau update di sini menggunakan set. Selanjutnya namanya apa, jenis kelaminnya apa, alamatnya apa, nomor HP-nya apa, where NIDN. Kenapa?
karena NIDN ini merupakan primary key-nya. Kemudian exec koneksi query, sessionnya div class alert sukses, style sukses mengubah data dosen. Header selanjutnya akan didirect ke lokasinya list dosen. Contoh, jadi kalau sudah selesai mengedit, sudah klik tambah dosen, maka akan dikembalikan ke lokasi list dosen dan akan muncul notif sukses mengubah data dosen. Coba ya, misal Jumadi kita ganti Rahmat, kemudian kita tambah data. Nah, maka akan direct ke lokasi list dosen. Selanjutnya namanya sudah berubah, Rahmat, dan akan muncul sukses mengubah data dosen. Kemudian di sini ada hapus dosen. Hapus di sini kita menggunakan perintah ini. Query-nya delete from dosen, from tabelnya namanya dosen, kemudian where NIDN, karena NIDN ini merupakan primary key-nya, jadi ini udah cukup untuk menghapus datanya. Kemudian exec koneksi query, echo query, message-nya akan muncul sukses menghapus dosen dan akan dialihkan ke location list dosen. Contoh, kita hapus 1, nah, maka akan muncul sukses menghapus dosen. Kemudian kita bisa tambah dosen. NIDN, contoh kita masukin 70110564 terus nama KP tadi kita masukin bisa Rosita lagi. Di sini jenis kelaminnya kita menggunakan option ya, yaitu perempuan, alamatnya bebas, DDN 2, Jalan Batu Virus. Kemudian nomor HP-nya 0542. Tambah data. Nah, maka akan muncul lagi sukses menambah dosen. Untuk codingannya seperti ini. Ya, if post NIDN, post NIDN, nama post nama, dan seterusnya. Query-nya insert into dosen, values NIDN, nama, JK, nomor HP, alamat. Ya, titik koma, titik petik 1 dan petik 2 ini adalah rumusnya. Kemudian query 2-nya insert into dosen login, values NIDN. Exec 1 koneksi query, exec 2 koneksi query, sessionnya sukses menambah dosen dan dialihkan ke location-nya list dosen. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya di data jurusan. Data jurusan ini ada 2 jurusan, yaitu informatika dan sistem informasi. Yang fakultasnya sama, fakultas ilmu komputer. Nah, di sini ada 2 aksi, yaitu edit dan hapus. Ini bisa kita ganti, misalnya teknologi jaringan. Dan kita edit data, ya, langsung terubah menjadi teknologi jaringan. Atau kita bisa tambah juga, tambah jurusan. ID jurusannya misalnya 13, program studi informatika, fakultasnya ilmu komputer. Tambah data. Nah, sukses menambah jurusan. Codingannya sama seperti tambah dosen. Ya, query-nya insert into jurusan values, masukkan rumusnya, ID jurusan, program studi, dan fakultas. Kemudian akan muncul message sukses menambah jurusan dan dialihkan ke list jurusan. Ini codingan list edit jurusannya. Buat kelas baru konten H2 edit jurusan, hurufnya list jurusan, actionnya data edit jurusan, method post. Input type-nya hidden. Kenapa hidden? Ya, karena ID jurusan ini merupakan primary key-nya, jadi nggak bisa diedit.
Jadi yang bisa diedit hanya nama, program studi, fakultas, cuma dua itu. Untuk edit jurusan itu tidak bisa diedit karena sudah merupakan primary key-nya. Ini codingan tambah jurusan. Ref list jurusan PHP, actionnya data tambah jurusan, table border 1, cell padding, cell spacing, stylenya margin top. Kemudian tambah ID jurusan, input type-nya text, nama ID jurusan, autocomplete off, required-nya true. Seperti juga program studi, fakultas, dan ini untuk submit-nya tambah data. Kemudian di data kelasnya, ini ada 5 kelas. IFB 1J, 1K, 1J, 1K, dan SIB 1A. Ini aksinya juga ada 2, edit dan hapus. Codingannya juga sama, ya dari atas tinggal copy ke bawah sampai dashboard adminnya kita copy. Selanjutnya kita buat baru div class content, class ref list class PHP kembali, kemudian actionnya data edit class hidden, yes, karena edit class merupakan primary key jadi kita hidden, dan yang bisa diedit hanya kelas pagi dan malam, kemudian semester, jurusan, itu yang bisa diedit. Untuk kelas di sini kita menggunakan option ya, buat pilihan, yaitu pagi dan malam. Kita contoh ya, edit, ini akan muncul option pagi dan malam, dan jurusannya juga kita menggunakan option. Kemudian kembali ya, seperti itu. Ini codingan edit kelasnya. If post edit kelas, query-nya update kelas, setnya ID jurusan, kemudian rumusnya jurusan, kelas, pagi malam, semester. Execute-nya koneksi query, message-nya sukses mengubah data kelas, dan akan header-nya didirect ke location list class. Ya, jadi seperti itu contohnya. Jadi ini merupakan tampilan interface dari dashboard admin untuk mengolah data yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Untuk tabel yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 2011032. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan fitur admin yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rahmadianto. Saya akan menjelaskan data mahasiswa, data mata kuliah, yang terakhir yaitu data pengajar. Kita akan melihat dulu tampilan data mahasiswanya. Teman-teman bisa lihat di sini ada judulnya data mahasiswa, lalu ada link link tambah mahasiswa, lalu ada tabel yang isinya kolom NIM, nama, dan jurusan, serta aksi yang bisa dilakukan pada halaman list mahasiswa ini. Ini kita akan lihat seperti apa codingannya atau scriptnya ya dari file list mahasiswa. Ini adalah file list mahasiswa. Saya akan menjelaskan secara singkat saja ya. Mungkin sebagian besar sudah dijelaskan oleh teman saya, namun saya akan mengulang lagi ya untuk penjelasannya. Yang baris ketiga ini ada require once untuk menampilkan kode dari folder db yang filenya koneksi.php. Kalau teman-teman lihat lagi, filenya adalah seperti ini.
di sini session start, lalu membuat variabel hostname, username, password serta DB-nya agar lebih mudah dalam mengganti nilai dari masing-masing variabel. Lalu di sini membuat variabel koneksi yang dimana isinya new mysqli sebagai perintah untuk membuat koneksi. Yang pertama mengisi hostname yaitu localhost, lalu username-nya root kalau teman-teman memiliki password di server seperti exam, WAM, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah database-nya. Database-nya apa? Di sini ada semester 1 karena dari bulan Juli sampai Desember itu hitungannya semester ganjil atau semester 1. Ya, kita tutup lagi file koneksi, kembali ke file list mahasiswa. Di sini apabila tidak ada hak akses admin atau $session admin, karena di sini ada tanda seru berarti artinya dia apabila tidak ada akan kembali ke login admin untuk melakukan verifikasi hak akses sebagai admin. Kalau dia ada hak aksesnya, maka akan dibuatkan di sini variabel admin huruf kapital semua yang isinya adalah admin dari sessionnya itu, session admin maksud saya. Lalu di sini ada query-nya apa dari tabel admin, lalu dieksekusi menggunakan perintah seluruh koneksi, lalu query dalam kurung perintah query-nya. Lalu apabila ingin ditampilkan karena dia datanya satu saja atau hasil query-nya memiliki satu data saja, langsung saja dibuatkan variabel yang isinya adalah array asosiatif dari hasil eksekusi query. Karena di sini list mahasiswa, maka akan muncul query untuk menampilkan data mahasiswa. Di sini baris ke-14 ada select mahasiswa titik bintang. Bintang artinya menampilkan seluruh field yang ada di tabel mahasiswa. Oke. Lalu program studi dari tabel jurusan, from atau dari tabel mahasiswa, join jurusan, on jurusan, ID jurusan, mahasiswa, jurusan sama dengan mahasiswa titik ID jurusan. Jadi kondisinya harus sama si ID jurusannya ini. Urutannya yaitu melalui NIM dari yang terkecil sampai terbesar atau ascending. Query ini dieksekusi dalam variabel exec data mahasiswa. Sini ya, teman-teman bisa lihat. Lalu untuk penjelasan baris 17 sampai 21. Baris 17 ini message dia kosong isinya. Fungsinya ada di baris 18 sampai 21. Apabila session message ini ada isinya, nanti kita akan menggunakannya pada saat menambah data mahasiswa, mengedit data mahasiswa, serta menghapus data mahasiswa. Apabila dia ada, setelah mengeksekusi, message akan ditampilkan dalam bentuk nilai HTML, semacam alert atau peringatan gitu. Di unset ini, unset adalah menghapus nilai dari session yang akan dipilih. Di sini saya akan menghapus session message-nya. Kita langsung ke bawah. Di sini. Di baris 217 ada ini. Apabila telah melakukan aksi tambah, hapus atau edit data mahasiswa. Di sini ada link list tambah data mahasiswa. Lalu ada fungsi for each. For each ini untuk menampilkan data mahasiswa yang
perintah query-nya untuk menggabungkan beberapa tabel yang dijadikan sebuah informasi untuk menampilkan data mahasiswa. Kalau menggunakan for each biasanya lebih dari satu, datanya lebih dari satu, dua atau lebih. Data mahasiswa as row. Ini teman-teman kalau mau nampilkan data dari query-nya ya, selain menggunakan while. Lalu di sini kenapa dia tidak PHP? Kenapa dia langsung sama dengan ini? Fungsinya sama seperti echo. Echo adalah menampilkan label atau teks dalam script PHP. Dia sama fungsinya. Ini dia baris name untuk kolom name, lalu nama, jurusan, program studinya, serta aksinya. Aksinya adalah detail, edit, dan hapus. Lalu pada baris link ini ada name sama dengan /row name. Link ini menjalankan fungsi metode $get atau mengambil nilai dari URL, mengantarkan nilainya. Kita akan masuk ke file list tambah mahasiswa. Ya, ini untuk list tambah mahasiswa ada dua query yang dipakai ya. Yang pertama query data jurusan, lalu yang kedua query data dosen. Karena mahasiswa ini terhubung dengan yang pertama adalah dibimbing oleh dosen siapa, lalu yang kedua mahasiswa ini mengikuti jurusan apa. Tekan ke bawah, formnya. Di sini ada tag form, aksinya adalah di folder data dan nama filenya tambah mahasiswa.php menggunakan metode post. Lalu di sini yang pertama ada input name-nya, input nama, input teks dua-duanya. Lalu di sini ada select. Select adalah semacam istilahnya combo box atau pilihan satu atau lebih kolomnya. Di sini ada laki-laki dan perempuan, kolom jenis kelamin. Lalu mengisi tempat lahir sampai provinsi. Di sini ada dua tadi ya yang digunakan query-nya. Yang pertama jurusan. Jurusan ini optionnya, pilihannya ini ya, dibungkus oleh for each. For each ini mengulang data query yang dihasilkan dari exec data jurusan. Jadi jurusannya ada berapa itu yang akan muncul, karena perintahnya adalah select bintang from jurusan. Jadi semua jurusan akan ditampilkan di kolom optionnya ini, selectnya. Sama kayak dosen bimbing, dia menampilkan dari data dosen tabelnya ya. Lalu untuk nilainya, nilai yang jurusan ini hanya ID-nya yang diambil ya, ID jurusan, karena di tabelnya penyesuaiannya itu ID jurusan. Lalu yang ditampilkan di webnya yaitu program studinya, misalnya informatika atau sistem informasi dan sebagainya. Lalu untuk dosen, nilainya adalah NIDN-nya, dan yang ditampilkan pada website adalah namanya. Dia dalam value itu nilainya. Kita lihat ini untuk tampilan list tambah data mahasiswanya. Kita coba tambah ya, name 12 namanya kita kasih Chandra. Lalu jenis kelaminnya laki-laki, kita kasih balik tanggal 10 bulan Januari
Provinsi Kalimantan Timur. Di sini jurusannya kita pilih sistem informasi. Jurusan pembimbingnya adalah Ibu Isa. Kita akan coba ya untuk menambah datanya. Sukses. Lalu di sini ada nama Chandra. Nah, tadi kita sudah lihat ya halaman list tanpa mahasiswanya serta codingannya. Kita akan lihat aksinya. Itu tambah mahasiswa. Tambah mahasiswa apabila di sini jika maka ya, if else. Apabila ada metode post di sini disertakannya, dia akan mengeksekusi script dari baris 6 sampai baris 26. Kalau enggak dia langsung, kalau tidak dia langsung ke baris 27. Nih, dia panggil dulu koneksinya, dia keluar dulu satu kali, keluar dalam folder ini satu kali, lalu masuk ke folder db, lalu dia panggil koneksi titik php. Itu fungsi dari titik-titik. Ini dipisah ya dari area-areanya, dari NIM ya, jenis kelamin, nama, sampai dosen pembimbingnya bisa. Lalu ada 3 tabel, jadi ada 3 query ya yang harus dieksekusi. Yang pertama input data mahasiswanya dari NIM, nama, jenis kelamin, sampai ID jurusan. Lalu query yang kedua ada mahasiswa login. Mahasiswa login ini nilainya adalah yang pertama NIM-nya berapa, lalu passwordnya apa. Tapi di sini kasusnya adalah NIM sama passwordnya sama. Lalu query ketiga adalah dibimbing. Dibimbing ini ngambil dari dosen pembimbingnya. Jadi dibimbing itu antara mahasiswa dengan dosen. Yang pertama adalah NIM-nya, lalu yang kedua adalah NIDN. Setelah itu dieksekusi query-nya satu persatu, lalu membuat variabel session message yang nilainya adalah alert untuk sukses menambah data. Setelah itu akan diarahkan ke halaman list mahasiswa lain. Jika diarahkan, maka SDLR session-nya ini akan muncul seperti yang teman-teman bisa lihat ini ya. Jika saya refresh lagi, dia akan menghilang. Coba ya, ini dia nggak ada. Kita akan coba lihat halaman detailnya ya, detail mahasiswanya. Kita lihat yang tadi kita masukkan. Teman-teman bisa lihat ya halaman detailnya. Ini ada NIM, nama lengkap, jenis kelamin, sampai dosen pembimbingnya serta jurusannya apa. Kita akan buka file list detail mahasiswa. Bentar ya, ini teman-teman file list detail mahasiswanya. Untuk yang digunakan query-nya adalah dari sini baris 21. Karena apa? Kita menggunakan logika if di sini ya. Apabila terdapat nilai NIM dengan metode get, yaitu dari sini ya, dari maka akan mengeksekusi baris 21 sampai 26, yaitu query-nya ini ya. Dari tabel mahasiswa join tabel dibimbingnya, lalu join lagi tabel dosen, lalu join lagi tabel jurusan dengan field mahasiswa keseluruhannya. Artinya field mahasiswa ini dilambangkan dengan bintang saja. Bintang itu mengartikan semua field di tabel mahasiswa itu ditampilkan. Lalu di tabel dosen ditampilkan nama dosennya, mengubah inisiasi fieldnya menjadi nama dosen.
Lalu di tabel jurusan kita akan menampilkan program studinya. Setelah query-nya ini dibuat, lalu masukkan ke dalam exec data untuk melakukan fungsi query-nya ini ya. Lalu kita buat array asosiatifnya, page asoc, di dalam page data, karena dia akan menampilkan satu data saja. Kita bisa lihat dari where mahasiswa titik nim. Nimnya adalah dari yang di get ini. Yang di get hanya satu, pas yang ditampilkan ke data halamannya adalah satu data saja. Lalu kalau dia tidak ada nimnya di metode get tadi, dia akan pergi lagi ke list mahasiswa. Ya, dia karena detail jadi tidak perlu aksi macam-macam, dia hanya menampilkan saja dari variabel fetch data, lalu arraynya dia berada di posisi mana. Misalkan array dengan kunci nim, yaitu mengambilkan nimnya, nama, jenis kelamin, sampai dia nama dosen. Ya, teman-teman bisa lihat seperti ini ya tampilannya untuk detail. Mohon maaf, ini harusnya detail ya, bukan edit. Mungkin tipe ya. Kita kembali, lalu kita akan coba edit data mahasiswanya. Kita pakai mahasiswa lain saja, misalkan ini ya, Albert. Kita edit ini untuk tampilan edit mahasiswanya ya. Kita bisa lihat dari jenis kelaminnya langsung terpilih di laki-laki, jurusannya langsung terpilih sistem informasi, dan dosen pembimbingnya juga langsung terpilih Pak Subur. Kita akan lihat dulu file dari list edit mahasiswa. Ya, ini adalah list edit mahasiswanya. Tidak ada perbedaan jauh, agak jauh gitu ya, tidak beda. Sini ada query jurusannya, query dosennya. Lalu di sini ada get name-nya. Bila dia dapat, dia akan mengeksekusi di sini data mahasiswanya sama data dibimbing, yang dimana nim-nya sama dengan nilai yang ada di stler get nim, metode get nim-nya. Ini ya, dan juga fokus ke dalam tag formnya, form aksinya ke dalam folder data dengan filenya edit mahasiswa.php. Jadi semua isinya ini akan disetor nilainya ke dalam file edit mahasiswa.php dengan menggunakan metode post. Yang pertama di sini ada input, tipenya hidden. Hidden ini tidak kelihatan ya inputannya, tetapi kita masukkan nilainya langsung, yaitu nim dari mahasiswa yang diedit, nimnya ya. Jadi nim ini sebagai primary key-nya kalau di tabel mahasiswa. Di beberapa tabel anakannya atau childnya. Lalu kita di sini akan mengisi atau mengubah namanya. Di sini kalau ada value, dia akan langsung muncul nilainya. Fetch data ini diambil dari eksekusi data dengan codingan fetch asoc atau apa namanya, semacam fungsi fetch asoc membuat array asosiatif dari query mahasiswa. Fetch data biasa, lalu fetch data 2 untuk dibimbing. Di bawah sini ada jenis kelamin ya, jenis kelamin
Ada dua, menggunakan if tetriary apabila data yang di fetch data ini jenis kelaminnya sama dengan laki-laki, maka akan muncul teks selected, spasi selected. Sama untuk perempuan, apabila data jenis kelaminnya perempuan akan muncul selected. Tetapi konsepnya adalah pasti salah satu saja yang muncul, antara laki-laki atau perempuan. Di tampilan ini yang muncul adalah laki-laki, jadi yang perempuan tidak ada, berarti tidak muncul di atas. Yang muncul adalah laki-laki. Lanjut, kita akan mengisi tempat lahir, lalu tanggal lahir, tipe inputannya adalah date atau tanggalannya, mengisi alamat, kota, dan provinsi. Untuk data jurusan sama data dosen pembimbing ini diambil dari eksekusi data jurusan sama eksekusi data dosen. Bisa lihat ya, di sini ada fungsi for each exec data jurusan as row. Ya, jadi data jurusan diubah ke dalam variable row, dibungkus di dalam row, lalu optionnya di sini nilainya adalah ID jurusannya. Ya, nilainya adalah ID jurusannya menggunakan variabel tetriary lagi seperti jenis kelamin. Ini apabila fetch data yang ada di data mahasiswa sama dengan fetch row-nya di ID jurusan ini di dalam for each-nya, maka akan muncul kalimat atau kata selected. Jadi yang di jurusan yang dipilih, yang terpilih akan muncul di paling atas. Lalu kalimat yang ditampilkan adalah program studinya, bukan ID jurusannya. Jadi lebih mudah untuk memilih jurusan apa jika melakukan edit mahasiswa. Lalu yang terakhir ada dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini sama seperti jurusan, konsepnya mengeksekusi data dosen diubah ke dalam variable row, lalu nilainya adalah NIDN, menggunakan logika if tetriary juga. Lalu yang dimunculkan di website adalah nama dosennya, jadi nilainya adalah NIDN, labelnya adalah nama dosennya. Yang di sini select name-nya adalah dosen pembimbing, kalau yang jurusan name-nya adalah jurusan. Sudah, di sini ada tombol untuk mengeksekusi formnya ini ke file edit mahasiswa .php dengan menggunakan metode post sebagai metodenya. Kita akan melihat file edit mahasiswa .php. Ini isi dari aksi edit mahasiswanya. Apabila terdapat metode post, dia akan mengeksekusi ini dari baris 6 sampai baris 24. Jika file edit mahasiswanya tidak terdapat metode post, maka akan dia langsung pergi ke list mahasiswa .php. Kita akan menjelaskan dulu ya. Saya akan coba jelasin di sini. Ini variable name, nilainya adalah metode post dari kunci name. Begitupun juga jenis kelamin JK, postnya JK, nama sampai NIDN, yang data postnya adalah dospem. Kunci postnya ini atau array postnya didapat dari name, dari input atau selectnya. Name-nya nama, di sini name-nya JK, name-nya tempat lahir sampai name-nya dospem. Ya. Setelah itu
Yang diupdate adalah 2 tabel untuk edit mahasiswanya. Yang pertama adalah update mahasiswa. Set yang diubah namanya, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kota, provinsi, sampai ID jurusan. Yang dimana mahasiswa titik NIM sama dengan NIM-nya berapa yang diubah datanya. Lalu query yang kedua adalah dibimbing. Dosen ini dibimbing oleh siapa? Yaitu NIDN-nya berapa, yang dimana NIM dari tabel dibimbing ini berapa. Lalu kita eksekusi satu persatu, exec 1, exec 2. Setelah itu memasukkan nilai session message sebagai alert sukses mengubah data mahasiswa. Lalu akan dimasukkan metode header. Lokasinya adalah keluar satu folder adalah ke list mahasiswa. Kita akan coba gunakan editnya, ganti nama Albertnya, klik ini tetap, kita ganti tanggal lahirnya jadi 20, jangan lupa lahir saja, kita ganti jurusannya jadi informatika, dosen pembimbing Subur Anugrah. Kita coba edit. Yang tertampil adalah sukses mengubah data mahasiswa. Ini Albert, jurusannya berubah jadi informatika. Kalau kita lihat detail, akan berubah juga. Tanggalnya 20, jurusannya berubah informatika. Itu untuk edit mahasiswa. Untuk hapus, ini dia langsung aksi hapusnya ya. Kita akan buka terlebih dahulu. Untuk hapus mahasiswa, data yang dihapus ada di 3 tabel. 3 tabel. Yang pertama adalah tabel dibimbing. Lalu tabel mahasiswa loginnya dihapus juga. Lalu yang ketiga adalah data mahasiswa itu sendiri. Yang dimana NIM-nya didapat dari metode get. Metode get yang NIM sama dengan berapa NIM-nya yang didapat. Lalu dieksekusi query-nya satu persatu, memasukkan nilai session message lagi, sukses menghapus data mahasiswa, lalu diarahkan ke list mahasiswa lagi. Kita akan coba hapus mahasiswa yang namanya Chandra. Kita hapus. Sukses menghapus data mahasiswa. Maka mahasiswa yang namanya Chandra sudah tidak ada lagi di dalam database. Kita akan refresh, ini alertnya akan hilang. Itu untuk bagian data mahasiswa. Selanjutnya kita akan pindah ke data mata kuliah. Mata kuliah ini teman-teman bisa lihat juga ya. Mata kuliahnya apa, semester berapa mata kuliah ini, lalu di jurusan apa mata kuliah tersebut. Aksinya hanya edit dan hapus. Kita akan buka file list mata kuliah. Ini kita tutup aja. List mata kuliah. Oke. Di sini hubungan tabel mata kuliah dan jurusan saja, jadi hanya 2 tabel yang dihubungkan. Query-nya adalah select mata kuliah titik bintang, artinya semua field di tabel mata kuliah ditampilkan. Lalu field program studi di tabel jurusan ditampilkan. Dari tabel mata kuliah join jurusan, on jurusan titik field ID jurusan sama dengan tabel mata kuliah titik field ID jurusan, diurutkan berdasar mata kuliah semester.
semester dari mata kuliah tersebut, semester 1 sampai semester akhir. Kita akan langsung ke tabelnya. Sini juga sama, kurang lebih kayak list data mahasiswa, hanya saja bedanya pada tabelnya di sini kolomnya mata kuliah, semester, jurusan. Lalu ada for each dari data mata kuliah jadi row. Lalu yang ditampilkan adalah nama mata kuliah, semesternya, dan program studinya. Sini ada kode editnya yang dimana ID mata kuliahnya sama dengan nilai ID mata kuliah yang berada di dalam perulangan data mata kuliah ini atau dalam for each-nya ini serta hapusnya. Kita akan mencoba untuk tambah mata kuliah lagi satu untuk jurusan informatika. Menambah data mata kuliah yang perlu diisi adalah ID-nya, nama mata kuliahnya, SKS-nya berapa, semesternya berapa, dan dia di jurusan apa mata kuliah itu. Kita akan buka file list tambah mata kuliah. List tambah mata kuliah. Di sini query jurusan aja yang dibutuhkan. Select bintang from jurusan. Lalu dibungkus lagi dalam form. Aksinya adalah tambah mata kuliah .php di dalam folder data menggunakan metode post. Ini inputnya yang namanya ID mata kuliah. Terus itu input nama mata kuliah, input SKS-nya, input semester. Itu tipe inputnya adalah teks semua. Lalu di sini jurusan, nama inputan atau selectnya adalah jurusan. Kita pakai for each lagi. Setelah option pilih for each, data jurusan sebagai row. Lalu menampilkan option list program studinya yang bernilai ID jurusan. Jadi program studinya apa, ID jurusannya apa. Lalu ada tombol tambah data pada form tambah mata kuliah. Kita akan coba tambah satu mata kuliah ya. 10, 2. Nama mata kuliahnya adalah pemrograman. Ada 3 SKS di semester 2. Jurusannya adalah informatika. Aksinya adalah tambah mata kuliah. Untuk aksinya di sini ada satu query saja ya, masuk ke dalam mata kuliah aja, tabel mata kuliah. Sini ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS sampai di jurusan dengan menggunakan metode post, array asosiatif menggunakan metode post. Urutannya adalah ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, sampai ID jurusan. Dieksekusi menggunakan perintah query dalam PHP. Lalu membuat session message untuk menampilkan pemberitahuan bahwa sukses menambah mata kuliahnya. Lalu diarahkan ke halaman mata kuliah. Jika tidak ada metode post di sini, akan langsung ke list mata kuliah. Kita akan coba tambah. Berhasil ya, sukses menambah mata kuliah. Di sini ada pemrograman web semester 2 jurusan informatika. Kita akan melakukan edit mata kuliah ya.
Di sini akan edit teknologi informasi, kita edit. Kita akan ganti dia berada di semester 2. Teknologi informasi lanjutan. SKS nya jadi 2. Sebelum kita ubah, kita lihat dulu file edit mata kuliah. Ini kita tutup. Edit mata kuliah. Sini ada metode get dari ID mata kuliah. Query-nya adalah menampilkan semua field dari tabel mata kuliah yang dimana ID mata kuliah sama dengan metode get di sini ya, tabel ID mata kuliah. Dieksekusi query-nya, lalu dibuat area asosiatif ke dalam variabel fetch data. Jika tidak ada ID mata kuliah pada metode get, akan ditampilkan ke list mata kuliah lagi. Ke bawah, formnya, form ini aksinya ke edit mata kuliah dengan metode get, dengan metode post. Lalu ID mata kuliah, tipe inputnya adalah hidden, nilainya adalah ID mata kuliah itu tersendiri. Yang diubah atau yang kita bisa ubah adalah nama mata kuliah, SKS, semesternya, dan jurusannya. Jurusannya kita ngambil dari eksekusi data jurusan. Lalu di sini ada variabel logika if tertiary lagi. Apabila ID jurusan di fetch data sama dengan ID jurusan di row pada for each sama, maka akan muncul kata selected atau dia akan terpilih jurusannya di paling atas. Jika tidak ada, maka dia akan muncul di bawahnya atau seperti pilih ini. Kita akan melihat aksinya. Aksinya adalah edit mata kuliah .php, hampir sama seperti tambah mata kuliah. Bedanya adalah di sini query-nya menggunakan update mata kuliah, set nama mata kuliah, SKS-nya, semester, ID jurusan, yang dimana ID mata kuliah sama dengan $post ID mata kuliah. Dieksekusi dalam variabel exec, query-nya apa? Buat lagi session message yang nilainya adalah sukses mengubah mata kuliah. Kita akan rubah di sini. Sukses mengubah mata kuliah. Mata kuliahnya teknologi informasi lanjutan di semester 2. Kita akan menghapus sistem digital ini ya. Mata kuliah sistem digital, kita refresh. Mata kuliah sistem digital. Kita lihat codingan. Hapus mata kuliah. Yang diambil adalah ID mata kuliahnya aja. Baru perintah query-nya adalah delete from mata kuliah, di mana where ID mata kuliah sama dengan variabel ID mata kuliah. Eksekusi seperti biasa dalam query, membuat session message lagi, yaitu sukses menghapus mata kuliah, lalu diarahkan ke halaman list mata kuliah. Kita akan coba hapus sistem digital. Sukses menghapus mata kuliah. Sistem digital sudah tidak ada lagi di data ini atau di dalam database. Ini fitur terakhir, yaitu data mengajar.
data mengajar kita buka dulu. Ini ada kelasnya IFB 1J, lalu jamnya jam malam, semester 1, mata kuliahnya apa, yang ngajar siapa, dosennya. Ini kita coba lihat dulu halaman mengajar kelas ya, mengajar kelas .php. Ini kita tutup. Ini dia halaman mengajar kelas. Query yang dibuat di sini adalah select mengajar titik bintang mata kuliah titik nama mata kuliah kelas titik kelas titik pagi malam dan dosen titik nama. Dari tabel mengajar join mata kuliah, on mata kuliah, ID mata kuliah sama dengan mengajar titik ID mata kuliah. Join lagi tabel kelas, on kelas titik ID kelas sama dengan mengajar titik ID kelas. Join dosen, on dosen titik NIDN sama dengan mengajar titik NIDN. Urutannya atau order by kelas titik kelas, tabel kelas maksudnya, tabel kelas dengan field kelas, lalu mengajar. Jadi urutannya ada dua ya, selain kelas ada mengajarnya, ada maksudnya semesternya ya, ascending, yaitu A sampai Z atau 0 sampai 9. Kita ke bawah lagi, nampilkan ya, sama ada link tambah mengajar, message juga di sini variabelnya, tabel menampilkan kolom kelas, semester, mata kuliah, lalu dosennya siapa. Menggunakan for each sebagai fungsi untuk menampilkan data, diinisiasi menjadi row. Ini ada variabel maksud saya adalah field kelas, pagi malam, field semester, nama mata kuliah serta nama ini maksudnya nama dosen karena dia di kolom 4 dosen, di sini nama dosen. Lalu untuk editnya berada di halaman atau file edit mengajar kelas .php yang dimana atau tanda tanya ini ID mengajar sama dengan field ID mengajar. Untuk hapus dia di folder data dengan nama hapus mengajar kelas .php yang dimana ID mengajar sama dengan field ID mengajar dari data kelas. Kita di sini coba tambah mengajar dulu, tambah jadwal mengajar ini sama dengan jadwal kelas atau jadwal kuliahnya. Ini kita lihat ya, bisa dipilih kelasnya apa, misalnya 1J semester 1, mata kuliahnya yang dimasukkan. Kita masuk sini aja, FB 1K semester 2, ke sini pemrograman web teknologi informasi lanjutan. Lalu kita pilih dosennya siapa, mengajar subur, tahun ajarnya 2021-2022, dia semester 2. Kita lihat dulu ke halaman list mengajar, maksud saya file list tambah mengajar. Di sini menggunakan tabel kelas, mata kuliah, dan dosen, 3 query berbeda. Ke bawah lagi, aksinya berada di folder data dengan file mengajar kelas .php menggunakan metode post.
Sini ada inputan select, maksudnya select namanya kelas. Sini for each-nya dari eksekusi data kelas, nilainya adalah ID kelas, lalu variabel atau labelnya adalah yang ditampilkan di web, field kelas dan field semester kelasnya. Lalu yang kedua adalah mata kuliah semester, namanya adalah mata kuliah. Lalu di sini for each lagi dari eksekusi mata kuliah, SRO sama nilainya dari mata kuliah ini adalah ID mata kuliah dengan label nama mata kuliah slash semester. Untuk dosen, namanya dosen, ini nama selectnya, menggunakan for each eksekusi data dosen jadi row, nilainya dari select dosen adalah NIDN, lalu labelnya adalah nama. Ini ada tahun ajaran serta semesternya, semester berapa untuk mata kuliah di kelas tersebut. Kita akan buka aksinya ya, mengajar kelas di dalam folder data. Ini ada 5 ya, 5 data dari ID sampai semester. Masuk ke tabel mengajar, nilainya adalah, ini adalah 0 karena ID mengajar pada tabelnya itu auto increment. Auto increment adalah nilai yang tipe datanya integer atau semacamnya, big int dan tiny int, dia akan bertambah seiring berapa kali datanya dimasukkan. Sudah masuk ke data 9, nanti data selanjutnya adalah ID mengajarnya 10, 11 dan seterusnya. Ini ID mengajar, lalu ID mata kuliahnya, ID kelas, ID dosen atau NIDN nya, tahun ajaran dan semesternya semester berapa. Lalu dieksekusi menggunakan fungsi query $session message, membuat session message lagi. Nilainya adalah sukses menambah mengajar kelas. Lalu pergi ke halaman mengajar kelas .php. Ini saya sudah buat datanya ya, kita tambah sukses menambah mengajar kelas. Tadi yang ditambah IFB1K yang malam semester 2 pemrograman web. Kita coba edit dosennya dari IFB1J untuk mata kuliah logika informatika ya. Kita edit, kita buka, kita mau ganti ini jadi Bu Isa. Kita lihat di sini file edit mengajar kelas, tutup semua. Edit banget. Untuk edit di sini ada query juga, kelas, mata kuliah dan dosen. Lalu apabila terdapat nilai ID mengajar pada metode get, maka akan mengeksekusi query mengajar yang dimana ID mengajar sama dengan ID mengajar di metode get. Eksekusi menggunakan fungsi query, lalu memasukkan variabel fetch data yang isinya adalah array asosiatif dari eksekusi data query. Jika dia tidak ada ID mengajar pada metode get, dia akan
arahkan ke halaman mengajar kelas lagi. Ini ada form aksinya ke edit mengajar kelas .php di dalam folder data dengan menggunakan metode post. Input tipe hiddennya adalah ID mengajar dengan nilai dari fetch data ID mengajar. Lalu di sini kita input kelasnya yang didapat dari eksekusi data kelas, yang nilai optionnya atau nilai kelasnya adalah ID kelas. Lalu di sini ada logika if tertiary lagi. Apabila ID kelas di row sama dengan ID kelas di fetch data, sama nilainya, maka akan muncul kata selected atau kalimat selected. Jika tidak sama, dia akan menampilkan blank saja atau tidak ada. Yang ditampilkan di sini labelnya adalah kelas slash semester. Itu untuk data kelas slash semesternya. Lalu data mata kuliah slash semester, mata kuliahnya apa, semester ya, semester berapa dia di harusnya mata kuliahnya. Sini namanya mata kuliah. Lalu nilainya adalah ID mata kuliah. Menggunakan logika if tertiary lagi. Apabila ID mata kuliah di row sama dengan ID mata kuliah di fetch data, dia akan muncul kata selected. Jika tidak, maka akan blank atau tidak ada. Lalu label yang ditampilkan adalah nama mata kuliahnya slash semesternya. Lalu untuk dosen, nilainya adalah NIDN, nilai dosennya. Lalu variabel atau labelnya adalah nama dosennya. Ini apabila ya data NIDN di row sama dengan data NIDN di fetch data, dia akan muncul di paling atas lagi. Lalu mengisi tahun ajarannya, mengedit tahun ajarannya, lalu mengedit semesternya berapa. Ini harusnya edit ya, bukan tambah. Ini sudah kita ganti ya, sebelumnya tadi. Kita pergi ke halaman atau file edit mengajar kelas .php. Edit mengajar kelas di folder data. Sini teman-teman juga lihat hampir sama lagi seperti tambah mengajar kelas. Bedanya adalah query-nya adalah update mengajar set ID mata kuliah sampai semesternya, yang dimana ID mengajarnya sama dengan post yang di sini ID mengajar. Lalu dieksekusi dalam query-nya ini menampilkan session message mengubah data mengajar kelas. Sukses mengubah data mengajar kelas, lalu diarahkan ke halaman mengajar kelas. Kita coba ubah ya. Sukses mengubah data mengajar kelas. Ganti IFB1J malam itu diganti jadi Bu Isa. Untuk hapus, kita ambil ID mengajarnya saja, lalu hapus berdasarkan ID mengajar yang dipilih. Di sini kita mau hapus mata kuliah komunikasi data dari FB 1K yang diajar oleh Pak Jumadi. Hapus. Sukses menghapus data mengajar kelas. Maka mata kuliah Pak Jumadi tadi sudah dihapus. Sekian presentasi tentang aplikasi pengisian KRS dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.